untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan dosen pembimbing Dr. Kun Nur Syaiful Priyo Pamungkas. Jadi pada kali ini saya membuat aplikasi sederhana peminjaman buku di perpustakaan. Di sini saya namakan perpustakaan pintar. Sebelumnya kita perlu membuat database yang dimana terdapat tabel-tabel yang nanti akan dihubungkan ke dalam aplikasi yang akan kita buat. Cara menghubungkannya, pertama kita klik service, kemudian database, klik kanan, new connection, kemudian di driver kalian pilih MySQL connector atau JDriver. Nah, di sini sebelumnya teman-teman perlu menambahkan atau perlu mendownload sebuah, nah seperti ini MySQL connector J8.2.0. Sini kita open, nah, sebentar, kita open, kita next. Nah, kemudian di sini database-nya disesuaikan. Seperti di sini database-nya DB perpustakaan. DB. Dan kemudian portnya disesuaikan dengan SAM kalian. Di sini karena 3307 disamakan 3307. Kemudian kita next, lalu finish. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Apabila database kalian sudah terkoneksi, maka logonya dia tidak akan pecah. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita disconnect, nah seperti ini. Kalau sudah connect, maka akan seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita di sini di dalam default package kita buat file class db connection. Kemudian codingannya seperti ini. Kalian ketik final static string db_url jdbc mysql localhost. Portnya disesuaikan dan juga database-nya disesuaikan. Di sini menggunakan db perpustakaan. Kemudian, nah ini merupakan tampilan login awal yang dimana kalau kita jalankan akan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan dimasukkan username atau email yang telah terdaftar di database yang telah kita buat di dalam tabel login. Nah, di sini dengan email admin@gmail.com dan passwordnya admin. Saya masukkan, sebentar, tadi masukkan admin@gmail.com, passwordnya admin. Kita klik login. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Ini ada tampilan dashboard di mana oh ya, yang pertama untuk codingan di login tadi seperti ini. Nah, di dalam login action itu ada string user email.getText di mana kita akan memasukkan email yang telah terdaftar dan juga user password dengan password yang telah terdaftar tadi. Kemudian di sini ada query SQL-nya select bintang from login where email plus user email itu yang ini dan password plus user password yang ini. Kemudian kita execute di sini lalu akan masuk ke tampilan dashboard yang seperti ini. Nah, ini ada tampilan dashboard yang dimana kalau kita jalankan itu seperti ini. Nah, seperti ini tadi. Di sini bisa diklik untuk daftar buku, akan masuk ke menu daftar buku, kemudian anggota, dan juga ada tabel peminjaman. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Ini untuk file dashboard.java.
Publik. Ya, kita di sini akan coba langsung masuk ke dashboard. Kita akan coba masuk ke menu daftar buku dan kita di sini akan menambahkan buku. Contohnya kita akan klik simpan. Nah, akan muncul pemberitahuan buku telah ditambahkan. Kita klik OK. Kemudian kita klik selesai. Buku Laskar Pelangi sudah bisa ditambahkan dan di sini nanti akan masuk ke dalam database juga di dalam tabel daftar buku. Nah, Laskar Pelangi, Fiksi Andrea Hirata dan Pustaka 2005. Kemudian kita akan coba untuk hapus. Pertama kita klik di mana saja asalkan di row yang sama kita akan yang pertama kita akan coba edit. Nah, kita akan coba edit tahun terbitnya menjadi tahun 2000. Kita klik simpan, maka akan ada pemberitahuan data buku telah diedit. Klik OK. Yap, sudah berubah. Kemudian kita akan coba fitur hapus. Kita klik row-nya, kemudian kita klik hapus. Hapus data sukses. Nah, sudah hilang. Kita cek di database kita. Kita refresh. Yap, juga sudah terhapus. Selanjutnya kita akan coba fitur di anggota. Kita klik anggota. Kita di sini bisa menambahkan anggota juga. Kita akan coba alamat sini. Tanggal gabungnya hari ini. Kita akan coba klik simpan. Anggota telah ditambahkan. Klik selesai. Nah, sudah masuk. Kemudian kita cek juga di database-nya di tabel anggota. Yap, sudah masuk. Kemudian kita akan coba fitur hapusnya apakah bisa. Nah, hapus data sukses. Dan juga di sini ada fitur peminjaman. Di mana kita akan klik pinjam. Kita akan masukkan judul buku yang sudah terdaftar di Laskar Pelangi. Nama anggotanya. Ya, nama anggota ini yang sudah terdaftar, yang sudah kita daftarkan di tabel anggota tadi. Ini tanggal pinjam, ya, tanggal pengembalian. Ini kita klik simpan, peminjam telah ditambahkan. Nah, kita klik selesai. Ini tadi. Nah, sudah masuk. Laskar Pelangi juga. Nah, di tabel peminjam ini nanti akan masuk ke dalam database dengan tabel peminjaman. Nah, di sini itu saja fitur-fitur yang bisa ditampilkan di sini. Kemudian kita akan masuk ke codingannya. Kita ke daftar buku. Nah, untuk agar bisa diklik, klik dua kali. Ini adalah button. Klik dua kali. Kemudian, nah di sini jika kita klik, maka jika kita klik button ADD,
maka nanti akan masuk ke dalam file tambah buku ini yang dimana kita bisa menambahkan buku di dalam panel tambah buku ini. Di sini ada fungsi delete yang dimana itu nanti akan berpengaruh pada fungsi hapus. Kita klik dua kali di sini karena ini ada button, nah, maka akan masuk ke variabel btn hapus action perform. Di sini kita masukkan query SQL-nya yaitu delete from daftar buku. Daftar buku ini merupakan tabel yang ada di database kita. Nah, tabel daftar buku yang ada di database. Lalu di mana no ini merupakan primary key dari tabel daftar buku. Kemudian tabel get value, tabel get selected row. Nah, di sini maksudnya jadi yang akan kita delete itu nanti adalah seperti ini contohnya. Daftar buku. Nah, saat kita klik, maka yang akan terhapus itu ada di nomor judul kategori penulis, penerbit, dan tahun terbitnya juga akan terhapus. Begitu. Kemudian kita kasih statement execute update. Lalu di sini apabila berhasil terdelete, maka akan tampil show message dialog hapus data sukses. Dan jika gagal, maka akan menampilkan show message dialog hapus data gagal. Seperti itu. Lalu kita masuk ke nah, di sini kita akan menambahkan akan mengedit anggota yang telah terdaftar di dalam tabel anggota. Caranya itu nanti kita klik di sini, kita klik edit, kemudian di button edit ini nanti kita edit, kita set visible false, kemudian edit anggota sebagai objek, new edit anggota maksudnya saat kita klik tombol button edit ini nanti akan masuk ke dalam kelas edit anggota yaitu yang ini. Nah, search yang ini, lalu di sini kita panggil objek karena sebelumnya kan kelasnya itu edit anggota, kemudian kita ubah menjadi objek supaya bisa dipanggil. Kemudian dengan objek ID, nama, alamat, email, nomor WA, dan juga tanggal gabung. Itu ada yang ini, nama, alamat, email, nomor WA, tanggal gabung. Kita panggil di sini, kita set text. Saat kita mengklik selected row yang kita klik nanti akan muncul di sini, di kolom-kolom ini. Contohnya seperti ini. Di anggota. Nah, saat kita klik kolom ini, saat kita mau edit, kita klik, nah maka akan muncul di dalam kolomnya langsung. Kemudian kita akan coba edit anggota. Misal alamatnya kita ubah menjadi Banjarbaru. Lalu klik simpan. Nah, data anggota telah diedit. Nah, alamatnya telah berubah menjadi Banjarbaru seperti itu. Kemudian di tabel pinjaman. Sebenarnya, ini. Nah, di sini sebenarnya nanti akan menampilkan ID dari struk peminjaman, kemudian judul buku yang dipinjam, kemudian nama yang telah
nama orang yang akan meminjam buku, dan nama ini nanti adalah nama yang telah terdaftar di anggota. Kemudian ada tanggal pinjam dan tanggal pengembalikan. Kita akan coba jalankan. Current file. Nah, ini judul bukunya adalah judul buku yang telah terdaftar, kemudian nama peminjamnya pun adalah nama anggota yang telah terdaftar di anggota. Nah, seperti ini.